Nai Subang Larang. Nai Subang Larang seorang perempuan cantik, ahli Quran yang memberikan pengaruh terhadap Islam di Cirebon. Ia adalah Nai Subang Karancang atau Nai Subang Larang. Ia merupakan istri dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi mendengar kabar tentang kecantikan santriwati di pesantren Karawang yang diasuh oleh Syekh Kuro. Santriwati tersebut bernama Nai Subang Larang, dari negara Singapura. Kemudian Prabu Siliwangi mengutus Ki Pati untuk pergi ke pesantren guna menyampaikan pesan kepada Syekh Kuro tersebut, agar memberikan Nai Subang Larang kepadanya untuk dijadikan permaisuri. Syekh Kuro pun tak bisa menolak kehendak Prabu Siliwangi. Niat Prabu Siliwangi itu kemudian disampaikan oleh Syekh Kuro kepada Nai Subang Larang. Nai Subang Larang menyetujui permintaan Prabu Siliwangi, lalu dibawanya ke Keraton Pakuan Pajajaran untuk menjadi permaisuri. Sosok Nai Subang Larang merupakan perempuan yang cantik, tutur bahasanya juga penuh dengan sopan santun. Ia disebut lama sekali tinggal bersama dengan Syekh Kuro. Nai Subang Larang merupakan perempuan yang suci sehingga mampu menahan berbagai godaan iblis. Syekh Kuro sendiri adalah putra dari pasangan Syekh Maulana Ilafi, dengan Nyi Sidik. Sejak kecil Syekh Kuro sudah menunjukkan sikap suhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan agama telah diajarkan oleh ayahnya sejak kecil. Syekh Kuro masih keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dewasa, Syekh Kuro pergi menjelajah, dan salah satunya singgah di Karawang hingga mendirikan pesantren di sana. Banyak santri yang tertarik untuk belajar di pesantren tersebut, salah satunya Nai Subang Larang. Dari pernikahannya, Nai Subang Larang dikaruniai 3 anak yaitu Raden Kian Santang, Nyi Rara Santang, dan Raja Sengara. Setelah dewasa, perilaku ketiganya berbeda dengan perilaku ayahnya, yang disebutkan dalam buku ini beragama Buddha. Ketiga anak tersebut justru sering berkunjung ke pesantren Syekh Kuro, dan bercampur dengan para santri. Perilaku ketiga anak tersebut yang lebih dekat dengan ajaran Islam membuat ibunya khawatir Prabu Siliwangi marah. Sebab, dia tak ingin seorang muslim berada di keraton Pajajaran yang kental dengan ajaran Hindu-Buddha. Sebab Prabu Siliwangi menilai muslim bisa membuat negaranya apes. Namun jika itu terjadi di luar keraton Pajajaran seperti Karawang dan Banten, Prabu Siliwangi tidak terlalu memperhatikan, meskipun ada seorang muslim. Karena penjelasan tersebut, ketiga anaknya mengusulkan kepada ibunya agar menempati suatu tempat yang jauh dari keraton Pajajaran, agar bisa menjalankan ajaran Islam dengan tenang. Dalam suatu kesempatan, Raden Kian Santang, Nyi Rara Santang, dan Raja Sengara bertanya kepada ibunya, selama tinggal di keraton, "Bagaimana dengan Kanjeng Ibu, apakah masih ingat akan ajaran guru Karawang, Syekh Kuro?" Ibunya lalu menuturkan sudah lupa terhadap pelajaran guru Karawang. Namun imannya masih kuat di dadanya. Kendati demikian jika terdengar Prabu Siliwangi, akan berbahaya karena dia tidak menghendaki seorang muslim di keraton Pajajaran. Singkat cerita, Nai Subang Larang dengan 3 anaknya, kemudian meminta kepada Prabu Siliwangi untuk tinggal di Banten dengan alasan membasuh raga, menghadapi hari tua. Alasan tersebut tidak sebenarnya disampaikan Nai Subang Larang. Alasan sebenarnya adalah untuk menyembunyikan identitas kemuslimannya. Dalam artikel lain disebutkan, bahwa Prabu Siliwangi telah masuk Islam, ketika menikahi Nai Subang Larang. Sebagaimana disebutkan dalam Sejarah Cirebon, PS. Sulendraniningrat bahwa syarat Prabu Siliwangi menikahi Nai Subang Larang terlebih dahulu harus memeluk Islam. Syekh Kuro, guru dari Nai Subang Larang bertindak sebagai penghulunya kala itu.
tuh. Tas.